Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan ini melalui video pembelajaran dalam mata kuliah hermeneutika yang dimana dosen pengampunya Bapak Hizkia Efran Mawe, Magister Teologia. Dan pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan lewat video pembelajaran materi kami. Dan kelompok kami ada 4 orang: Veronica Karen, Jonathan Tombo, Eliezer Poluan, dan saya Victor Onibala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah hal di mana di sini mengenai prinsip-prinsip hermeneutika genre epistolari Paulus, suatu pedoman eksegesis. Itu merupakan judul kami, judul kelompok kami. Dan pentingnya penafsiran berdasarkan genre literatur kitab. Salah satu hal yang sangat penting dalam kita mengkaji Alkitab dengan benar adalah kita harus memahami bagian-bagian Alkitab berdasarkan jenis-jenis dan genrenya. Karena ini memiliki sebuah tujuan yang sangat luar biasa ketika kita menyelidiki genre literatur kitab. Nah, untuk kita memahami sebuah penafsiran dalam bentuk genre epistolari Paulus, kita harus memahami format surat dalam dunia kuno terlebih dahulu. Karena kelihatannya Paulus menulis surat-surat kirimannya menurut kaidah-kaidah umum yang sudah dikenal luas sejak kala itu. Kita melihat format surat di dunia Greco-Roman. Format surat yang berada di periode kuno tersebut terdiri dari 3 bagian utama: bagian pembuka, batang tubuh, dan penutup surat. Jadi kita harus melihat format surat yang ada di dunia kuno, dalam hal ini format surat dunia Greco-Roman. Dan kita akan masuk dalam sebuah hal yang dimana unsur-unsur formal surat Paulus. Jadi dalam surat Paulus ada unsur-unsur formal. 6 unsur formal yang mencirikan tulisan-tulisannya, yakni nama penulis, misalnya Paulus; nama penerima, contohnya kepada jemaat Allah di Korintus; atau salam pembuka; yang terakhir, yang berikut doa harapan, doa dan harapan; kelima batang tubuh; dan keenam merupakan salam penutup. Itulah 6 unsur formal yang mencirikan tulisan-tulisan yang ada di surat Paulus. Dan pemahaman akan unsur-unsur surat, unsur-unsur seperti itu akan memampukan kita, para penafsir, memahami apa yang bersifat tipikal atau atipikal yang terdapat dalam surat-surat Perjanjian Baru. Kita masuk dalam prinsip-prinsip hermeneutika genre epistolari Paulus. Dalam kita menganalisis genre epistolari Paulus, hanya beberapa prinsip yang akan dikaji sebagai metode dasar, yakni pertama, kita harus menerjemahkan teks, menyelidiki konteks, mengkategorikan jenis retorika, melakukan studi semantik, selanjutnya menyelidiki gramatikal, dan terakhir menyelidiki penggunaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita akan masuk kepada menerjemahkan teks. Para ahli berkata, karena menerjemahkan teks adalah cara utama yang paling penting jika kita sebagai penafsir ingin menjadi akrab dengan paragraf yang diteliti. Nah, untuk memperoleh pertolongan dalam melakukan langkah awal ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan. Itu pertama, penafsir bisa membandingkan terjemahan antara NKJV, NASB, TNIV, NEB, dan NET. Manakah terjemahan yang harus digunakan dalam hal ini? Masing-masing orang harus menentukan pilihannya sendiri. Dan kedua, membuat terjemahan sendiri dengan alat bantu kamus interlinear atau program komputer seperti BibleWorks. Yang kedua, di mana kita harus menyelidiki konteks untuk kita menerjemahkan
untuk kita melakukan penafsiran prinsip-prinsip genre epistolari Paulus, maka kita harus menyelidiki konteks. Penyelidikan konteks merupakan salah satu prinsip dasar dari hermeneutika. Jadi prinsip dasar dari hermeneutika adalah menyelidiki konteks. Yang dimaksud adalah, pertama, kita harus menyelidiki konteks historis kultural yang melatar belakangi teks. Hal pertama yang harus dilakukan dengan setiap surat kiriman Paulus adalah membentuk suatu rekonstruksi yang sementara namun arif dari situasi yang sedang dihadapi oleh penulis. Ini menurut ahli V. Jadi ada juga Klein Blomberg dengan mengatakan, inilah dasar bagi seluruh prinsip hermeneutika yang penting. Penafsiran yang benar atas teks Alkitab akan konsisten dengan latar belakang historis, budaya, dan dari teks tersebut. Tugas dari kritik sejarah adalah menyingkapkan data, atau Roy Besuk dengan tepat menyimpulkan bahwa mengabaikan konteks historis adalah salah satu masalah terbesar dalam penafsiran. Jadi tugas dari kritik sejarah adalah menyingkapkan data dan fakta secara arkeologis. Tujuan utamanya yaitu lebih kepada tujuan-tujuan apologetik untuk membuktikan otentitas dari kisah Alkitab. Jadi konteks historis yang dimaksudkan di sini adalah latar di mana kitab-kitab di dalam ditulis dan keadaan-keadaan yang terkait dengan penulisannya, atau lebih kepada aspek diakronis. Berkaitan dengan lingkungan di mana Paulus menghasilkan karya-karyanya, konteks kultural yang dipahami di sini lebih kepada aspek sinkronis, merujuk kepada cara, kebiasaan, atau aturan dan prinsip yang mewarnai suatu masa tertentu dan membentuk lingkungan di mana orang-orang menjalani kehidupan mereka. Dan secara konklusif, Alan Johnson mengatakan bahwa kepedulian terhadap konteks mendorong kita menjauh dari pengertian pribadi dan kembali kepada kerangka kerja penulisnya. Dalam melakukan analisis konteks historis kultural, ada dua prinsip yang menuntun seorang penafsir agar dapat secara tepat menangani berbagai latar belakang historis budaya dari tulisan Paulus. Yang pertama, latar belakang historis penulis dan penerima. Jadi sebelum kita memiliki kalimat, paragraf, atau bagian kecil manapun dari sebuah dokumen, seorang penafsir selalu perlu memiliki pengertian yang baik akan seluruh dokumen tersebut. Hal ini mencakup berbagai fakta yang terkait dengan siapa penulisnya, penerima, tanggal, dan tujuan kitab tersebut. Saat melakukan analisis, ahli Stuart dan V menyarankan 4 unsur yang penting diselidiki. Yang pertama, carilah segala hal tentang para penerima. 2. Selidiki sikap-sikap Paulus. 3. Carilah segala hal tentang tujuan penulis. 4. Amatilah pembagian yang wajar dan logis dari surat ini. Yang kedua, latar belakang kultural. Agar semua hasil penafsiran memenuhi syarat dan dapat diterima, maka yang dimaksudkan dari sebuah teks, menurut Klein, Blomberg, dan Humbert, ia harus merupakan makna yang paling sesuai dengan keadaan-keadaan asli. Seorang penafsir harus menentukan tafsiran mana yang mengandung makna yang paling alamiah. Jadi penting untuk kita merekonstruksi situasi para penerima surat, seperti situasi sosial ekonomi, situasi politik, situasi kota, sumber kehidupan utamanya, geografi, budaya-budaya, dan lain sebagainya. Ada juga konteks logis. Konteks historis kultural memang penting dilakukan, tapi konteks tersebut bukan satu-satunya penentu. Jadi bukan satu-satunya penentu ketika kita melakukan prinsip konteks historis kultural. Ada juga konteks logis. Untuk kita melakukan konteks logis, di sini kita harus membuat bagan suatu kitab. Jadi buatlah bagan keseluruhan dari suatu kitab untuk menganalisa alur pikiran yang ada dalam kitab. Pelajarilah setiap bagian secara intensif. Susunlah kembali perkembangan pemikiran keseluruhan dalam hubungannya dengan bagian-bagian, dan juga membuat diagram dari paragraf. Tujuan keseluruhan dari membuat diagram adalah untuk memisahkan klausa mayor dan minor, serta melihat bagaimana perkembangan alur pikiran di dalamnya. Yang ketiga, kita harus mengkategorikan jenis retorika teks.
Ketika hendak menganalisis surat-surat Paulus, diharapkan seorang penafsir menentukan jenis retorika apa yang dipakai. Yang keempat, melakukan studi semantik. Studi semantik merujuk kepada studi yang menentukan makna kata, di mana makna adalah inti dari komunikasi. Ada 3 prinsip mendasar yang diusulkan untuk studi semantik. Yang pertama, tentukan kata-kata kunci yang membutuhkan penyelidikan. Dan kita juga harus menentukan kata-kata kunci yang membutuhkan penyelidikan. Dan yang kedua, perhatikan konteks tempat kata muncul. Dan yang ketiga, tentukan jangkauan makna dari suatu kata. Prinsip utama di sini adalah penafsir menentukan jangkauan makna dari suatu kata penting dalam konteksnya sekarang ini. Artinya, hal terpenting bagi penafsir adalah menyelidiki bagaimana suatu kata digunakan pada waktu penulisan ketimbang bagaimana suatu kata dikembangkan pada waktu sebelumnya. Yang kelima, kita harus menyelidiki gramatikal. Tujuan akhir penyelidikan gramatikal adalah tersingkapnya makna teks seperti yang dimaksudkan oleh penulis awal. Namun karena keterbatasan waktu, penafsir harus menyelidiki kata-kata yang penting saja. Dalam penyelidikan gramatikal ada beberapa unsur penting. Yang pertama, selidiki sistem verba. Kedua, amati unsur tense kata kerjanya. Yang ketiga, amati unsur modus kata kerjanya. Dan berikut, selidiki sistem nomina. Amati unsur jumlah nominanya, amati unsur jenis nominanya, amati unsur kasus nominanya. 6. Menyelidiki penggunaan perjanjian lama dalam perjanjian baru. Selidiki kutipan langsung oleh Paulus. Jadi Paulus banyak juga mengutip perjanjian lama dalam surat-suratnya. Untuk menyelidiki penggunaan perjanjian lama dan perjanjian baru ada beberapa aspek, yaitu satu, dari unsur formula. Banyak kutipan Paulus yang didahului dengan sebuah formula, misalnya seperti ada tertulis, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, itulah sebabnya dikatakan. Itulah bentuk-bentuk dari unsur formula. 2. Selidiki apakah telah terjadi variasi pengalimatan dalam kutipan Paulus dalam teks tersebut. Dan juga berikut ada selidiki teknik alusi-alusi oleh Paulus. Definisi alusi yang dimaksud adalah sebuah ungkapan singkat yang secara sadar dimaksudkan oleh seorang penulis untuk bergantung pada suatu perikop perjanjian lama yang merupakan referensi tidak langsung. Kriteria-kriteria sebuah alusi dalam tulisan-tulisan Paulus yang disajikan di sini adalah kriteria yang ditawarkan oleh Richard Hayes. Yang pertama, ketersediaan teks sumber perjanjian lama bahasa Yunani maupun Ibrani harus tersedia bagi penulis. Penulis tentunya berharap pendengar pertama atau pembaca berikut dapat mengenai alusi yang dimaksud. 2. Isi. 3. Pengulangan kejadian. 4. Koherensi tematik. 5. Kewajaran historis. Dan juga kita harus melakukan identifikasi referensi perjanjian lama di mana kutipan dan alusi muncul. Untuk mengidentifikasi referensi perjanjian lama yang muncul dalam kutipan atau alusi tulisan Paulus, ada beberapa sumber terkini yang sangat bermanfaat dalam melakukan kajian tersebut. Di antaranya adalah NAUBS, Alkitab Terjemahan Standar, beberapa buku dan materi terakhir dalam konkordansi. Yang berikut, selidiki makna asli dan konteks ayat perjanjian lama di mana kutipan atau alusi itu muncul. Jadi ekseget yang baik harus menganalisis terlebih dahulu apa makna asli teks perjanjian lama yang dikutip Paulus sebelum meneliti apa yang dilakukan penulis tersebut terhadap teks perjanjian lama yang ia kutip. Selidiki tujuan kutipan atau alusi perjanjian lama oleh Paulus. Ketika menyelidiki apa motif Paulus saat menggunakan kutipan atau alusi dalam tulisannya, pertimbangkan beberapa daftar usulan para pakar perjanjian baru terkait tujuan penggunaan perjanjian lama oleh para penulis perjanjian baru, termasuk oleh Paulus. Jadi itulah merupakan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Dan kesimpulan yang ditulis di sini adalah genre epistolari memiliki prinsip-prinsip hermeneutikanya sendiri. Tidak mungkin mengkaji kitab-kitab dengan menggunakan pendekatan yang sama terhadap genre yang sudah berbeda. Genre tertentu menuntut pendekatan hermeneutik yang cocok dan logis dengan literaturnya. Ini aturan dasar yang mutlak dipegang dalam sistem hermeneutika biblika. Karenanya sebuah kaidah dasar yang khusus mengkaji genre epistolari urgen disuguhkan. Pedoman-pedoman yang dipaparkan dalam artikel ini
biar kiranya dapat menolong kita sebagai calon-calon hamba-hamba Tuhan yang akan menafsirkan Alkitab untuk memahami makna yang hakiki yang dimaksudkan Paulus dalam tulisannya. Demikian presentasi video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.